Masih dalam rangka di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul videoku kali ini, aku bakal cerita ke kalian pengalaman horor apa yang gak bisa aku lupain sampai sekarang. Bukan mungkin lagi. Teman-teman semua ada yang punya cerita horornya itu lebih seru dari cerita aku. Tapi di sini karena di rumah aja, makanya aku cari topik buat buat ngisi hari-hari aja. Di sini ada sekitar 8 atau 9 pengalaman yang mau aku ceritain ke kalian. Pengalaman yang pertama, jadi teman-teman yang baru kenal aku, dulu itu aku sempat tinggal di daerah Tangerang Selatan, Provinsi Banten tepatnya. Ini sekitar usia 2-3 tahun, punya boneka Minnie Mouse. Waktu itu aku lagi main sama bonekaku. Bapakku lagi ada di luar, entah ngobrol sama tetangga atau gimana ya gitu. Lupa sih ibu aku kemana, lagi keluar kayaknya. Nah, di situ tuh aku nonton TV kan, tiduran di lantai gitu. Aku nonton di salah satu channel. Nonton serem Gak tahu nonton apa, lupa. Itu aku tiduran gitu. Aku bilang sama bonekaku, "Adek bobo sini ya." Terus aku tidur deh di sebelahnya. Abis itu acara TV yang aku tonton itu lagi iklan. Pas lagi iklan itu tiba-tiba tuh layar TV itu jadi hitam. Tiba-tiba kayak muncul sosok, bajunya itu aku masih inget banget merah, kayak orang abis kesetrum gitu loh, kribo gitu. Terus abis itu celananya itu warnanya nih, aku kasih gambarnya. Aku nangis kan, aku lari keluar, aku cari bapakku. Waktu aku lihat di situ, itu tuh sosok yang di dalam itu tuh kayak sampai boneka aku tuh tak tinggal. Terus sama bapakku masuk ke dalam itu nggak ada. Acaranya tuh balik kayak tadi lagi. Dan waktu aku pindah ke Jogja, aku cerita sama ibuku, iseng-iseng gitu kan ya, cari bahan obrolan itu. Dan ibu aku tuh juga cerita, dan dhisik zamane ibu isih wong loro karo bapakmu, bu sok krungu wong pompa banyu. Jadi zaman dulu tuh masih pakai pompa air gitu loh. Biasanya bapakku itu kalau pulang kerja itu langsung cuci kaki, terus ganti baju di kamar mandi. Cuci kakinya itu kalau nggak lewat sanyo ya lewat pompa itu. Biasanya bapak tuh milih lewat pompa itu. Dan terus ibuku bikinin teh dong. "Pak, teh wis tak dokokne ning njaba." Kok bapak tuh lama amat gitu. Ternyata pas keluar gak ada orang. Dan ibuku cerita kalau lapangan di samping rumah itu ternyata bekas kuburan Cina. Cerita yang kedua, dulu itu sebelum aku di asrama, aku sempat ngekos 2 kali. Aku milih kos itu kebetulan kepepet karena waktu itu ada sesuatu dan aku harus pindah di situ. Dan jujur aku tuh gak betah. Kosnya itu lebih kayak ada anteng gitu orangnya. Kamar mandinya gelap, kayak aura negatifnya itu kuat banget. Buset, aura negatifnya kayak dukun gua. Di kamar mandinya tuh ditancap-tancapin sendok, gak tahu buat apa. Di toiletnya juga. Kamar mandinya tuh kalau nggak salah lampunya tuh mati. Aku sempat temu liburan semester selama 1 bulan. Jadi harusnya aku kos 3 bulan di situ. Aku cuman kos sekitar 2 bulan. Waktu libur semester 1 bulan itu aku sempat sakit dan aku harus opnam. Mau mulai kuliah lagi kan, aku balik lagi ke kosan. Aku belum sembuh total, udah ikut teater lagi. Jadi dulu aku sempat ikutan teater kan. Sebenarnya bukan salah teaternya, itu salah aku sendiri yang kayak nggak tahu gimana ya, mungkin masih suka-sukanya, masih bebas-bebasnya gitu kan. Aku mungkin terlalu over, kecapean, dan akhirnya aku down. Waktu itu aku demam lagi dong. One day aku tuh kayak setengah tidur gitu, tapi aku tuh nggak bener-bener tidur. Di pintu kosanku ada yang nengok, putih lah intinya, nggak tahu gimana ceritanya, itu tuh masuk terus ngompres aku. Paginya aku ngerasa badanku udah agak mendingan, ya nggak tahu ilusi atau apa, yang jelas aku nggak bisa ngelupain itu. Aku posisi udah ada di asrama, tapi bukan yang asrama sini. Dulu itu gedungnya masih di daerah sana lah, asrama lama gitu. Satu kamar itu aku kebetulan bertiga sama Mbak Bella sama Mbak Yasmin. Di asramaku itu, kamarku itu paling
ujung, bukan ujung banget, yang sebelahnya paling ujung itu kamar kosong dan sebelahnya itu kamarku. Kamar yang paling rame adalah kamarku dan yang kedua adalah kamar di sebelahku, bukan yang kosong. Suatu ketika aku bangun tidur kan pagi-pagi itu, pas ada kasur lantai yang aku beresin, aku nemu darah tepat di lantai depan di petku. Nah, darahnya itu kayak darah nyamuk tapi itu masih segar, darah baru netes gitu. Kita bertiga lihat itu dan ya nggak tahu itu darah apa. Kita lap, aku bersihin, aku pel. Tapi kok besoknya itu masih ada 4 hari berturut-turut tuh kayak gitu. Itu kita cerita dong sama teman-teman lain gitu. Ternyata kamar sebelahku tadi yang juga rame itu, ada teman yang bilang kalau dia itu lagi ngaca. Nah, di samping kacanya itu ada baju putih. Tiba-tiba pas ngaca itu ada darah netes. Darahnya itu juga nyiprat ke baju sebelah gitu. Dan akhirnya diskusi deh sama ketua asramaku. Terus tanya sama ke salah satu pengurus. Terus katanya emang dulu waktu gedung itu mau dibangun itu ada pohon besar dan ditebang. Dan mungkin kayak penunggunya itu nggak nerima gitu apa gimana gitu. Ternyata mungkin emang aku sama teman-temanku emang nggak boleh rame-rame banget, soalnya emang keterlaluan sih kita. Selanjutnya adalah suara naik turun tangga. Jadi waktu itu aku sekitar semester 3, siang aku sakit dan asrama itu kosong, cuman ada aku sama satu pengurus. Kebetulan ada pengurus yang datang tapi itu di ruang depan. Aku tidur di kamar ujung yang samping tangga. Kalau aja tangga itu dari besi gitu. Kamar tak tutup, dengar dong orang naik turun tangga gitu. Ya udah biasa sih sebenarnya. Tak kira penjaga asrama toh. Aku mikir lagi dong. Ya udah aku cek. Itu siapa-siapa. Dan pengurusku itu masih ada di ruangnya.